Shalom JK penua yang luar biasa dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pasti sangat luar biasa, karena Tuhan kita sungguh luar biasa. Tidak ada satupun yang berhasil dengan baik jika pelaksananya tidak dibantu dengan semangat yang kuat. Di dalam Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hal yang harus dikatakan untuk dapat menghadapi hari dengan semangat adalah senantiasa berpikir positif, bersyukur, dan melakukan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari siang hari ini kita bersama-sama ibadah dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Allah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat JKI Penuai, pada siang hari ini kembali kita bertemu bersama-sama beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Mari sebelumnya kita sama-sama bersatu hati dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada siang hari ini kami mau beribadah kembali. Biar ibadah ini terus ya Bapak menjadi ibadah yang memberkati, ibadah yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kau berkati sidang jemaat-Mu, sehingga apa yang kami dengar nanti ya Bapak merupakan isi hati-Mu ya Bapak, menjadi kekuatan bagi hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sama-sama berkata amin. Kami percaya Tuhan Yesus adalah kekuatan, di mana hati kita bersyukur, kekuatan ada di dalam kita. Terima kasih. Suara kita nyanyi bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, nasib kasih setia-Mu tak pergi dari dari awal. Tuhan kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
kami percaya kasih Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Kita penuh dengan ucapan syukur kita. Mari biarkan hati kita terus percaya kepada Tuhan, walaupun di musim apapun, situasi apapun, biar hati kita terus percaya kepada Tuhan yang memegang hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan hati percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tanya kita dari awal lagi dengan hati yang penuh percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan dengan iman. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Kami mau percaya, kami mau Kau yang layak kami sembah, Kau yang terima kasih. Kau yang Haleluya, benar hati kami penuh dengan percaya. Kami selalu percaya Tuhan akan janji-janji-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang terus ada di depan kami, Engkau yang terus ya Bapa memegang hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mau beribadah, kami mau mendengarkan isi hati. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat penuai yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Terima kasih saya mengucapkan buat Pastor Doni dan Pastor Yani yang sudah memberikan kesempatan buat saya sharing firman Tuhan hari ini.
Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah walk in faith. Jadi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan berbicara mengenai faith ya. Untuk itu sebelumnya saya ajak semua mari kita sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai kebaktian kita pada siang hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Tuhan, sungguh merupakan kesempatan yang luar biasa ya Bapak. Tuhan, siang hari ini kami mau sama-sama menundukkan hati kami, pikiran kami Tuhan di dalam hadirat-Mu saja ya Bapak. Engkau saja yang speak to us Tuhan, biar kami dapat lebih mengerti firman-Mu Tuhan, dapat lebih mengerti suara-Mu, dapat lebih mengerti isi hati-Mu ya Bapak. Berkati kami semua yang mendengarkan Tuhan dan tilik setiap hati kami Tuhan, biar firman-Mu ini Tuhan benar-benar bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan jam-jam ini ke dalam tangan-Mu, Engkau berbicara dan kami siap mendengarkan ya Bapak. Dan juga Kau tutup bungkus hamba-Mu, biar hamba-Mu benar-benar berkata-kata sesuai dengan apa yang Kau mau. In the name of Jesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai iman, walk in faith. Mungkin hari ini banyak dari kita imannya sedang tergoncang karena situasi yang tidak menentu. Mungkin imannya sedang tidak menentu karena lagi terkena sakit penyakit ya kan, khusus di musim-musim seperti ini gitu. Tapi mari kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan biar kita dikuatkan lebih lagi sehingga kita bisa bertumbuh di dalam firman. Nah, saudara, ada seorang penulis yang bernama seorang theologian yang sangat luar biasa terkenal, C.S. Lewis berkata seperti ini. I believe in Christianity as I believe that the sun has risen, not only because I see it, but because by it I see everything else. Nah, C.S. Lewis ini berkata, di dalam Christianity dia percaya ketika matahari itu terbit dan akan selalu terbit, bukan karena dia percaya dia melihat hal itu, tapi melalui matahari terbit dia bisa melihat yang sesuatu hal yang lain lagi. Jadi ini sangat luar biasa. Ini berbicara mengenai faith itu. Menurut beliau yang namanya faith itu nggak usah kita lihat dulu terjadi, tapi melalui faith itu kita bisa melihat banyak hal. Nah saudara, iman kekristenan mungkin sudah banyak yang men-sharingkan firman Tuhan, tapi saya percaya setiap apapun yang di-sharingkan melalui hamba-hamba Tuhan itu akan dapat memberkati hidup kita. Nah, kita semua mengerti bahwa namanya iman itu pasti pemberian dari Tuhan untuk kita. Iman dikaruniakan kepada kita agar kita dapat percaya penuh kepada Yesus dan juga mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Biar kita ini sama-sama growing di dalam Dia. Tanpa iman kita dikatakan nggak bisa untuk percaya. Nah, kalau kita buka di Efesus 6 ayat 16 dikatakan seperti ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi Efesus 6 ayat 16 ini berkata gini, Rasul Paulus sedang menceritakan, sedang menggambarkan iman buat orang Kristen itu digambarkan seperti perisai seorang prajurit. Yang namanya perisai tahu dong saudara gunanya untuk apa? Yaitu untuk melindungi diri kita sendiri, ya kan? Dari setiap serangan yang akan menyerang kita. Nah, seharusnya iman itu juga dipakai sebagai perisai buat kita dapat menahan setiap godaan ataupun setiap dosa ataupun setiap apapun yang hari-hari ini mau menyerang kita. Harusnya iman kita kepada Tuhan itulah yang jadi perisai buat hidup kita sehingga kita ini terjaga. Sama gunanya seperti vaksin yang memberi kekebalan buat kita, ya kan? Sekarang vaksin ada vaksin 1, vaksin 2, ada vaksin 3. Mungkin bentar lagi dengan bertambahnya kecanggihan virus mungkin ada vaksin 4, 5. Who knows, saudara? Ya kan? Nah, seharusnya iman berperan seperti itu. Gak cuma dikatakan sebagai iman percaya, tapi iman dimana saat kita lagi terserang sakit, penyakit, harusnya iman kita tuh bergelora. Iman kita tuh bangkit kembali mempercayakannya kepada Tuhan. Nah, saudara tahu kan?
iblis paling senang nih menyerang iman kita. Karena apa? Tadi ini dikatakan Rasul Paulus bahwa iman ini adalah perisai. Bahwa iman inilah yang harusnya dapat memadamkan semua panah api si jahat. Itu yang dikatakan Rasul Paulus. Nah, iblis tahu. Iblis paling senang nyerang iman. Iman orang Kristen tuh digoncangkan. Dengan digoncangkan, urusan yang lain akan dengan gampang. Nah, dengan digoncangkannya dengan apa nih? Ya dengan setiap obstacle di dalam hidup. Makanya dikatakan 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, walk by faith, not seeing. Kenapa? Ketika iman diperhadapkan dengan realita atau sesuatu yang bisa kita lihat, wah bisa kacau saudara. Bisa langsung turun imannya. Itulah yang si jahat sedang kerjakan di dalam hidup kita. Dia sedang menyerang iman kita untuk kita akhirnya dapat roboh, dapat benar-benar hancur di dalam iman kita kepada Tuhan. Nah, sebagai seorang yang beriman, kita terpanggil loh untuk percaya walaupun belum melihat. Kita di encourage, kita di push untuk nggak lihat dulu, tapi percaya dulu. Iman menurut penulis Ibrani dikatakan sekadar bukan cuman berjalan, tapi maju ke depan, melainkan ditarik dari depan. Tapi ada terjemahan lain juga yang berkata seperti ini. Walk by faith itu seperti berjalan-jalan. Jadi juga bukan cuma walking, tapi berjalan berkeliling. Gitu. Jadi ruang lingkupnya lebih long process and long term. Jadi nggak dikatakan cuma jalan aja, tapi berkeliling dengan iman itu sendiri. Gitu. Jadi ada sebuah proses yang continue. Saudara, jadi iman adalah sebuah pengharapan mengenai sesuatu yang akan terjadi di depan, walaupun kita belum melihat. Nah, kadang iman itu sendiri bertentangan dengan rasio yang ada, dengan logika kita. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan gitu ya kan. Ketika Tuhan berbicara kepada kita untuk melakukan suatu panggilan atau suatu misi atau suatu visi yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Nah, rasio atau akal kepintaran kita ini akhirnya berjalan itu kayaknya nggak mungkin. Nah, seringkali iman, kepercayaan kita diperhadapkan dengan segala sesuatu yang kita sendiri pikirkan itu nggak mungkin. Padahal Tuhan berkata itu mungkin. Saudara, mari kita buka di kitab Ibrani pasal 11. Kitab Ibrani pasal 11. Nah, saya hanya akan membacakan yang ayat 7. 8 sampai 12. Teman-teman bisa baca di rumah atau saudara, ibu, bapak bisa baca di rumah. Itu di Ibrani 11 sampai 13. Nah, tapi saya akan bacakan yang ayat 7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya untuk menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan mendatang di bumi ini. Saudara, kalau kita boleh melihat perjalanan seorang Abraham dan Nuh, ya dikatakan Nuh dan Abraham ayat ini.
Maka saya ingin mengajak saudara untuk mengetahui beberapa hal. Pertama, dari tokoh iman yang disebutkan dalam Ibrani 11 ini, ya kan, dikatakan bahwa pribadi-pribadi ini nggak mengerti apapun, ya kan? Bukan pribadi-pribadi yang dalam segala sesuatunya harus mengerti dulu baru berjalan, tapi pribadi-pribadi yang cuman bermodalkan ketaatan. Dikatakan mereka tuh cuman taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, satu, dalam Ibrani 11 ini kita bisa belajar bahwa yang namanya iman, ya kan, benar-benar harus berani mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Jadi dari Ibrani 11 ini kita belajar bahwa orang-orang ini berani mempercayai apa yang Tuhan katakan atau janjikan. Apalagi dulu saudara, dulu lebih ekstrim ketika zaman Nuh, ketika Tuhan minta Nuh. Itu kalau kita baca di Kejadian 11, kita akan tercengang melihat fakta bahwa yang namanya Nuh diberikan perintah untuk membangun bahtera. Kejadian 6 ayat 2-3 itu berkata seperti ini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Jadi Tuhan kasih dia perintah, Tuhan kasih dia visi, tapi Nuh nggak komplain, nggak ada apapun. Pokoknya dia mempercayai apa yang Tuhan katakan. Karena di ayat 22 dikatakan Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada hidupnya. Jadi iman, ketika kita diperhadapkan dengan suara Tuhan, ketika Tuhan meminta sesuatu atas hidup kita, iman harus bekerja. Dalam arti mempercayai Tuhan, apa yang Tuhan katakan atau janjikan. Walaupun pada saat itu mungkin kita nggak berani, pada saat itu kita mungkin ragu, tapi benar-benar harus maju, harus belajar mempercayai. Itu makanya seorang Nuh, seorang Abraham dikatakan orang-orang yang menang di dalam iman mereka, orang-orang yang menjadi saksi-saksi iman yang sangat luar biasa. Dan kemudian kedua, kalau kita bisa belajar dari yang namanya Ibrani 11, maka kita akan belajar mempercayai Tuhan, ya kan? Mempercayai Tuhan yang juga berarti kita tuh memberikan diri untuk masuk kepada apa yang dijanjikan Tuhan walaupun belum kejadian. Mulai memberikan diri, mulai masuk hidup di dalam yang Tuhan janjikan. Melalui Abraham dan Nuh, kita belajar bahwa ketika air bah belum melanda bumi, tapi Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera. Dan pada saat itu juga yang namanya seorang Nuh mulai bergerak mempercayai apa yang Tuhan katakan dan mulai menghidupinya. Karena janji yang didapatkan, dipercayai, ya kan, di dalam hidup menjadi rema, kemudian menghidupinya walaupun itu belum terjadi, air bah itu belum terjadi saudara, tapi seakan-akan air bah itu akan terjadi besok. Dia melakukannya dan tanpa komplain about anything else. Dia cuma menghidupi itu day by day dan mempercayai janji Tuhan akan terjadi di situ. Dan yang lebih mengagumkan, seorang Abraham saudara disuruh Tuhan untuk pergi. Kalau kita baca di Kejadian 12 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di ayat 4 Tuhan dikatakan seperti ini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Wow, 75 tahun saudara. Sudah renta ya, bukan orang yang muda lagi. Tapi ini iman yang luar biasa nih. Ketika Tuhan meminta dia pergi, dia nggak even complain about anything. Tapi kemudian he moved, dikatakan pasal 8. And he moved from there to the mountain coast of Bethel, and he pitched his tent
with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called the name of the Lord. So Abraham journeyed, going on still toward the south. Luar biasa, ya kan? Perjalanannya masih panjang untuk dia dapat menjadi bapak segala bangsa. Tapi at the first step dikatakan, he moved, seolah-olah dia sudah mendapat menghidupinya, seolah sudah dia semua janji Tuhan itu sudah terjadi di situ. Kita lihat dari dua hamba Tuhan ini, Nuh dan Abraham. Gak ada perkataan enggak ada perkataan no atau complain about anything, tapi dia mempercayai dan benar-benar menghidupinya. Gak cuma percaya apa yang Tuhan katakan, tapi menghidupinya. Visi itu dihidupi sama Nuh dan Abraham. And then he moved, dikatakan seperti itu. Seolah-olah memang sudah terjadi. Seolah-olah apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka itu memang sudah terjadi. Walaupun kalau kita buka di Ibrani 11 dikatakan, walaupun ia tidak mengalaminya, tetapi sampai mati Abraham tetap percaya. Jadi sosok Abraham adalah sosok orang manusia yang hidup untuk masa depannya. Ya, berjalan dalam iman bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Berjalan dalam iman berarti masuk ke dalam apa yang Tuhan janjikan dan mulai menghidupinya. Sangat luar biasa ya, saudara ya. Memang setiap perjalanan iman itu akan masuk ke dalam sebuah proses. Naik, turun, naik, turun. Tapi kita belajar dari seorang Nuh dan Abraham. Itu proses yang gak sebentar, tapi panjang. Proses, apalagi Nuh yang benar-benar membangun sebuah bahtera di tengah-tengah, ya mungkin tengah-tengah kota seperti kita nih tinggal di Sydney. Dibangunlah. Saudara, itu hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Karena kalau dengan penglihatan mungkin akan goyah. Mungkin orang kata, Nuh kamu ngapain? Nuh, are you crazy? Doing this thing in the middle of the city. That's a crazy thing, saudara, kalau dipikir-pikir. Tapi buat dia menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup itu lebih penting. Itu adalah dua tanda bagaimana pahlawan iman ini, Nuh, dan banyak pahlawan iman yang lain ya, kalau kita baca di Ibrani 11. Dan Abraham benar-benar satu, mempercayai apa yang Tuhan janjikan atas hidup mereka, walaupun mereka nggak ngerti apa-apa, walaupun mereka masih polos, walaupun mereka masih yang bingung, tapi mereka memutuskan untuk mereka mempercayai. Percaya penuh apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka. Percaya penuh apa yang Tuhan katakan di dalam hidup mereka. Dan kemudian ambil menghidupinya. Memasuki janji Tuhan itu sendiri. Mulai melangkah. Dikatakan and he move. Ketika Tuhan suruh and then he move. Itu namanya menghidupi iman. Iman itu sebuah proses, saudara. Nah, ada seorang hamba Tuhan, seorang teolog dan pakar pendidikan yang sangat luar biasa. Bernama Thomas Groom. Dia membahas soal iman. Dikatakan bahwa iman itu memiliki 3 aspek. Ya kan? Bagaimana agar iman kita bertumbuh? Mari kita pelajari 3 aspek ini. 1. Thomas Groom berkata soal percaya. 2. Soal mempercayakan diri. 3. Soal bertindak. Jadi believing, trusting, and doing. Ini ada 3 cara agar iman kita bertumbuh. 1. Believing atau percaya. Bagaimana nih biar iman kita dapat masuk ke dalam tahap benar-benar percaya seperti Nuh dan Abraham itu. Dikatakan apa? Iman itu timbul melalui pendengaran akan firman Tuhan. Itu yang Roma 10 ayat 17 katakan. Saudara, sekarang
segala sesuatu agak gampang ya. Dengan pandemi ini kita harusnya lebih bersyukur sih. Dulu kalau kita mau dengerin khotbah, mungkin kita harus datang ke gereja. Masuk ke gereja, dengerin khotbah, duduk diam di situ. Mungkin yang di rumah sakit juga tidak bisa mendengarkan khotbah. Yang di rumah sakit, yang lagi kerja tidak bisa gitu kan. Tapi dengan adanya pandemi, saudara, itu sangat luar biasa kegerakan rohani itu terjadi gitu. Dimana semua serba online, semua serba internet, semua serba media, sosial media, itu sangat luar biasa. Sampai kemanapun kita akan mendengar firman Tuhan diberitakan. Jadi kalau hari-hari ini, kalau kita berkata, aduh iman aku nih lemah, iman aku gak kuat, mungkin pertanyaannya, sudahkah kita membaca firman Tuhan? Sudahkah kita merenungkan firman Tuhan? Karena Roma 10 ayat 17 jelas berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Kalau kita hari ini imannya lemah, sakit dikit udah langsung, aduh Tuhan, kok kayaknya aku gak berdaya, udah aku gak mau melayani Tuhan lagi, aku lagi sakit. Sakitnya apa? Bisul. Come on. Timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bangkitkan kembali. Jangan males. Ayo, podcast ada. Dengerin hamba-hamba Tuhan, ya kan? Alkitab audio ada. Bahkan sekarang buat orang-orang cacat pun pasti disediakan Alkitab yang bisa diraba. Jadi sebegitu Tuhan itu baik. Di tengah pandemi Tuhan itu baik. Membawa kita masuk pada zaman di mana kita bisa mengakses firman Tuhan, mengakses khotbah-khotbah, mengakses kebaktian. Itu dengan sangat gampang, tapi tergantung kita. Do you humble yourself untuk benar-benar mencari Tuhan, mengusahakan segala sesuatu untuk mendengarkan firman-Nya? Itu satu, saudara. Kedua, trusting. Iman bertumbuh melalui ujian dan kesulitan hidup. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami dan mengalami ujian dan kesulitan. Biar apa? Biar kita dimurnikan. Biar iman kita dimurnikan. Dengan iman kita dimurnikan, kita akan trust more. Dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan seperti ini. Dalam terjemahan BIS. Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian, iman kita ini lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji, saudara. Harus diuji. Kalau nggak diuji, nggak murni. Kalau nggak diuji, nggak tahu seberapa kokoh. Kalau nggak diuji, nggak tahu ini imannya emas atau iman kaleng-kaleng atau iman rapuh. Ujian membuat imanmu itu kokoh. Rintangan membuat imanmu itu benar-benar kuat seperti emas yang sudah dimurnikan. Ya kan? Mungkin ketika kita menghalangi rintangan, menghadapi kesulitan hidup, semakin hari kita semakin kuat, semakin hari semakin cari Tuhan, semakin hari semakin rajin baca Alkitab, semakin hari semakin berlutut di hadapan Tuhan. Itu yang membuat iman kita strong. Walaupun kenyataannya kita belum menerima janji itu, janji kesembuhan belum diterima, ya kan? Tapi percayalah, tangan Tuhan memegang kita. Percayalah melalui proses-proses itu, melalui iman kita yang lagi dimurnikan sama Tuhan, kita nggak gampang jatuh, kita nggak gampang lemah, kita nggak gampang ninggalin Tuhan, saudara. Kenapa? Karena melalui proses yang tadi, oh iya, aku sudah melalui proses yang ini. Pernah nggak realize dalam perjalanan hidup, pada waktu kita menghadapi sebuah kesulitan hidup, mungkin pada saat itu kita berkata, Tuhan aku gak kuat, Tuhan aku udah gak kuat. Tapi firman Tuhan berkatakan, milikilah iman sebiji sesal.
dan katakan kepada gunung itu untuk pindah, maka itu akan pindah. Ya saudara ya, mungkin gunung itu nggak pindah-pindah, tetapi nyatanya kita bisa melewati gunung itu. Nyatanya kita bisa nanjak gunung itu, bisa naik, bisa turun lagi. Gunung itu tiba-tiba sudah ada di belakang kita tanpa kita sadari. Dan semakin hari iman kita semakin kuat. Kenapa? Karena kita berjalan bersama Tuhan melalui gunung itu. Dan pada akhirnya ketika kita sudah melewati gunung itu, oh iya ya, Tuhan aku sudah lewat, ternyata aku kuat Tuhan. Itu yang dikatakan iman, yang dimurnikan seperti emas. Gak gampang nyerah, tetap cari Tuhan, tetap percaya, menaruh pengharapan. Oh di ujung sana Tuhan udah sediain aku jalan keluar. Oh di ujung sana ada pengharapan, aku tetap mau bergantung. Walaupun hari ini berat, hari ini nangis-nangis sama Tuhan, hari ini mencari pertolongan terus sama Tuhan. Tapi percayalah saudara, day by day, ketika hari kemenangan itu datang, kau akan berkata, oh iya benar, apa yang firman Tuhan katakan itu benar, bahwa imanku lagi diuji, imanku lagi dimurnikan. Dan yang ketiga, doing. Iman bertumbuh kita ketika berani bertindak atau melangkah sambil doing. Walk by faith, not standing still in faith, but walk by faith. Walaupun sakit, masih terus melayani Tuhan. Itu namanya walk in faith. Kenapa? Karena kita percaya aku akan sembuh nih. Kamu percaya aku akan sembuh, aku tetap mau melayani Tuhan. Jadi iman itu harus disaksikan, bukan disembunyikan. Bukan cuma bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat untuk orang sekitar. Seperti Yakobus berkata seperti ini, iman itu hakikatnya mati kalau nggak disertai perbuatan. Saudara bisa mungkin lagi sakit, tapi jangan cancel pelayananmu. Tetap masih mungkin lagi gak punya uang, tapi jangan cancel dalam hal mengasihi. Mungkin rumah tangga lagi hancur-hancuran, jangan cancel mencari Tuhan, jangan cancel komsel. Ini dikit-dikit cancel komsel, dikit-dikit gak mau ke gereja. Kalau engkau punya iman, tetap berani bertindak dan melangkah. Itu yang seperti Thomas Broom katakan, mau bertumbuh dalam iman, believing. Kedua, trust the Lord with all of your heart. Dan ketiga, doing. Seperti Abraham, seperti Nuh, menantikan janji Tuhan digenapi. Tetap believing, tetap trusting, tetap doing. Nuh tetap melakukan setiap hari, bangun bahteranya, tetap mencari Tuhan, tetap membangun kehidupannya, tetap membangun kekuatannya day by day, tetap bangun pagi, ukur kayu, bangun pagi, tetap gak melewatkan membangun bahtera. Abraham juga sama, Tuhan bilang pergi, gak tahu ada he move. Abraham gak standing still, Abraham doing. Saudara, kita hidup sebagai seorang Kristen bukan berarti kita nekat ya, mentang-mentang kita punya iman. Bukan berarti kita harus nekat dalam segala sesuatu. Tanya sama Tuhan. Karena setiap saksi-saksi iman itu panggilannya jelas, suara Tuhan yang jelas. Jika suara Tuhan jelas dalam hidupmu, doesn't matter what people say, you have to go, you have to move. Karena di situ ada penyertaan Tuhan, dan disitulah iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Bukan berarti nggak bisa cemas, bukan berarti nggak bisa takut, bukan berarti gagah perkasa setiap hari, nggak bisa lemah. Tapi tetap percaya di dalam kelemahan kita, di dalam kesusahan kita ada Tuhan, dan iman kita lagi dibawa naik. Saudara, jadi walaupun di dalam segala kesusahan hidup, di dalam segala pergumulan,
Seringkali iman kita yang terlalu lemah dan gak kuat untuk berpegang erat kepada Tuhan, kepada Kristus. Bukan Tuhan yang gak menolong kita, tapi tangan kita atau pengharapan kita atau iman kita yang terlalu lemah untuk berpegang. Maka dari itu, believing, trusting, and doing, mari sama-sama kita melakukan ketiga hal ini. Dan satu lagi, bukan kita yang memegang tangan Kristus di dalam menghadapi setiap permasalahan iman kita, melainkan mari kita membiarkan Kristus yang memegang tangan kita. Karena kalau Tuhan yang sudah memegang tangan kita, Tuhan gak akan lepaskan. Kalau kita yang memegang tangan Tuhan, mungkin kita terlalu gampang untuk melepaskan tangannya. Tapi let His hand help us through anything. Dalam hal apapun itu, biarkan tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Saudara, perjalanan iman mungkin gak gampang. Buat kita semua, apapun itu problem, apapun itu panggilan Tuhan, apapun itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, benar itu gak gampang. Tapi percayalah Tuhan akan menyertai. Dan belajarlah dari Ibrani 11. By faith we understand about His plan. Dikatakan di pasal 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, Abraham bahkan gak melihat apa yang Tuhan janjikan itu, bahkan gak merasakan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka, tapi itu tetap because of their faith, mereka semua dikatakan sebagai bapak-bapak orang beriman, sebagai saksi-saksi iman yang sangat luar biasa. Mari kita belajar dari mereka. Enggak harus menerima apa yang semua Tuhan janjikan dalam hidup kita, tapi tetap percaya, menaruh pengharapan, menaruh iman kita kepada Tuhan. Itulah goal yang paling penting. Mari kita berjalan di dalam iman kita dengan kuat bersama Kristus, tidak dengan cengeng, tidak dengan lemah, tapi benar-benar kuat. Saudara, saya hanya ingin memberikan saya mendapatkan suatu quote yang sangat luar biasa. Dikatakan seperti ini: the reason birds can fly and we can't is simply because they have perfect faith. For to have faith is to have wings. Benar, saudara. To have faith is to have wings. Dengan kita mempunyai iman kepada Kristus, maka kita juga akan mempunyai sayap yang dapat membawa kita terbang through the storm. Karena iman itulah yang memberikan kita kekuatan untuk melewati setiap apapun di dalam kehidupan kita. Setiap orang harus kuat. Setiap orang harus menang bertanding di dalam kehidupan iman mereka. Dan saya percaya Tuhan yang akan memampukan kita semua. Setiap orang mempunyai pertandingannya masing-masing, tapi saya percaya Tuhan yang tetap sama, yang menolong saya, yang menolong saudara, yang menolong kita semua untuk terus kuat di dalam iman kita. Berjalanlah di dalam iman bersama Kristus. Jangan mudah lelah, jangan gampang menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk sore hari ini. Hamba berdoa ya Bapa bagi umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini dari rumah, dari manapun. Tuhan, hamba tidak sempurna, perkataan hamba terbatas. Tapi biar Roh Kudus Kau berbicara kepada setiap mereka yang mendengarkan. Benar Tuhan, kami mau seperti hamba-hamba-Mu, seperti saksi-saksi iman, seperti Nuh, seperti Moses Tuhan, seperti Abraham, yang Tuhan memerintahkan sesuatu dan mereka melakukannya walaupun mereka tidak melihat apapun, tapi mereka mau mereka berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk walk by faith Tuhan, not by sight. Ajar kami untuk melihat Tuhan
Tuhan, apa yang di depan kami ini, apa yang Tuhan janjikan itu lebih besar. Tuhan, gandeng kami Tuhan. Tuhan, tuntun langkah kami untuk kami tetap beriman penuh kepada Engkau ya Bapa. Sungguh penglihatan kami Tuhan itu terbatas, tapi kami percaya Engkau Ta'ala tak pernah terbatas Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami move bersama dengan Engkau, melakukan apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar. Terima kasih Bapa, berkati firman-firman yang sudah ditaburkan menjadi firman-firman yang subur Tuhan, benih-benih yang subur, benih-benih yang berbuah, benih-benih yang bertumbuh kuat ya Bapa. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang melayani di tempat ini, berkati Pastor Doni, berkati Pastor Yeni, biar mereka dipakai luar biasa untuk melayani Engkau lebih kuat lagi. Daerah Wolong, Engkau perlebar kapasitas mereka. Berkati Tuhan, hamba Tuhan ini ya Bapa, biar Tuhan mereka terus mencari jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita sebentar akan berdoa bersama-sama. Ada beberapa hal yang kita akan perhatikan. Kita akan mengadakan retreat bersama nanti tanggal 15 sampai 18 April dalam rangka Easter. Pastor Jonathan Patiasina dan Ibu akan bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum mendaftarkan diri dan rindu untuk mengikuti, segera hubungi kami atau Pastor Doni atau saya sendiri, dan kita akan bersama-sama nanti selama 3 hari akan retreat bersama. Ini akan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, kita juga sebentar akan membawa persembahan kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan, karena kita tahu Dia sumber berkat yang senantiasa mencukupkan kebutuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surga kami mengucap syukur pada siang hari ini, firman-Mu sudah disampaikan, semua kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Lalu sebentar kami akan membawa persembahan Tuhan, biar Kau juga memberkati setiap hati yang dengan sungguh-sungguh membawa persembahan di hadapan Tuhan. Pakai semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami juga doakan acara retreat yang sebentar juga akan segera diadakan pada bulan April nanti. Tuhan memberkati semua panitia yang mempersiapkan dengan baik, para peserta yang sudah menyediakan diri untuk boleh meluangkan waktu untuk dibangun iman kami di hadapan Tuhan. Biar retreat kali ini Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus untuk setiap jemaat-Mu, khususnya di Wolonggong ya Tuhan. Biar Engkau terus memegang kehidupan kami, karena kami percaya tanpa Tuhan kami tidak sanggup melakukan apapun. Terima kasih Bapa, yang lemah biar dikuatkan, yang susah biar dihiburkan. Bahkan kalau ada yang sakit pada saat ini, biar uluran tangan-Mu sampai dalam kehidupan mereka. Engkau Yehova Rafa kami, Engkau Tuhan yang menyembuhkan kami di dalam nama Yesus. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit saat ini, terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan, sebab Allah kita adalah Tuhan yang tidak terbatas, kasih setianya luar biasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan kami doakan terus biar pertumbuhan sidang jemaat Tuhan ada di dalam tangan Tuhan senantiasa. Rencana-Mu, visi tahun ini berjalan di dalam iman, itu boleh menjadi bagian setiap kehidupan kami. Kami tidak berjalan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tapi kami memandang kepada Tuhan. Iman kami boleh ditumbuhkan karena anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami naikkan hormat syukur kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua kita berkata amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk membawa persembahan pada sore hari ini. Shalom. Haleluya, haleluya. Ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada Pastor Villa yang telah membagikan firman Tuhan yang sungguh luar biasa, memberkati kita semua pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji
Bapa, terima kasih pada siang hari ini Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat JKI Penua yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan yang datang daripada Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.